Mengapa sering kita dengar terjadi pengeroyokan pada anggota Polri ataupun TNI yang dilakukan sekelompok orang secara spontan? Saya katakan secara spontan karena ini tidak termasuk ketika memang ada sekelompok pelaku kriminal yang sedang dikepung oleh aparat TNI Polri, lalu kemudian kelompok kriminal tersebut melakukan perlawanan. Yang saya maksud di sini adalah seperti sekelompok tukang parkir yang mengeroyok seorang polisi, atau sekelompok pemuda yang menghajar aparat TNI karena tidak senang saat ditegur ketika berkendara. Mereka seakan tak memandang seragam atau atribut yang dikenakan oleh aparat TNI Polri tersebut. Atau paling tidak, mereka tidak memikirkan sekiranya pun mereka mengeroyok aparat, bukankah sudah 1000% mereka akan dikejar dan harus ditangkap baik hidup ataupun mati. Secara aparat gitu loh yang dianiaya. Setidaknya ada 5 faktor yang membuat mereka berani melakukan hal seperti itu. Yang pertama, faktor pendidikan. Menurut saya, faktor pendidikan menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat menjadi warga yang patuh dan taat hukum. Namun di sini, tentunya bukan pendidikan matematika, biologi, atau fisika. Karena banyak orang pintar namun tidak berakhlak. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan jawaban paling relevan. Dan cara penyampaiannya pun harus berbeda. Harus disesuaikan dengan konteks zaman sekarang, agar anak-anak yang belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak bosan atau jenuh. Misalnya, anak-anak diajarkan untuk menghargai privasi seseorang dan tidak mengumbar di media sosial, karena seringkali diberitakan terjadi tawuran antar pemuda atau pelajar karena berawal dari saling ejek atau saling sindir di media sosial. Yang kedua, faktor media sosial itu sendiri. Di sini, yang berperan adalah pemerintah, karena tak jarang kita melihat video-video kekerasan yang mempertontonkan adegan-adegan sadis dan berbahaya, yang bila ditonton terus-menerus, maka lama-kelamaan akan menstimulus otak seseorang, menjadikan hal-hal kekerasan seakan menjadi hal biasa dan lumrah, sehingga begitu mudahnya mereka meniru di dunia nyata. Barangkali ini juga bisa termasuk game-game online yang mempertontonkan adegan-adegan berdarah-darah dan saling bunuh. Bukan bermaksud menyindir para pencinta game, tapi memang ini berdasarkan penelitian dari ahli baik di dalam maupun luar negeri, bahwa saat ini game sedikit banyak dapat mempengaruhi pola pikir si pemain game tersebut. Merasa kekerasan merupakan hal yang wajar, ditambah pendidikan akhlak yang sangat kurang, sehingga rasa hormat pada aparat negara pun tidak lagi ada. Begitu ada sedikit clash dengan penegak hukum dan kondisinya rame-rame, maka melakukan pengeroyokan seperti tak lagi ada rem akhlaknya. Seperti tidak memikirkan hasil dari perbuatannya yang merupakan pelanggaran hukum. Mungkin mereka berpikir setelah mengeroyok aparat, tinggal shutdown komputer lalu cabut. Nah loh, ini dunia nyata, bukan dunia maya. Bayar dulu sebelum cabut, penjara dulu baru bisa keluar, enak aja. Yang ketiga, faktor narkoba. Ya, ini merupakan masalah klasik yang gak asik. Jangankan ada masalah, lagi gak ada masalah aja, kalau memang udah kena sabu-sabu atau narkoba jenis lainnya, seakan udah jadi manusia terkuat di bumi, seperti Maeli. Perasaan seperti melayang-layang, pas lihat aparat, bukannya takut atau kabur, namun malah nyamperin terus, nantangin. Kalau udah begitu, ya mau apa lagi? Sarafnya udah putus, gak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Seperti orang yang gak sadar, makanya perlu digebukin biar sadar. Lah, mentang-mentang lagi sakau, emang aparat takut gitu? Tidak mungkin seperti itu, Ferguson. Yang keempat, faktor keluarga. Ya, apapun katanya, keluarga menjadi faktor penting dalam pembentukan awal karakter seseorang. Sebab, keluarga adalah tempat pertama bagi seseorang untuk mengenal interaksi sosial. Dalam keluarga juga diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, dan menaati peraturan. Dari sinilah seorang anak melihat, belajar, dan meniru perilaku orang tuanya. Karena seorang anak tentu akan menjadikan sosok ayah dan ibu menjadi role model atau menjadi panutan pertama. Sehingga orang tua harus benar-benar memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Bukan malah sedikit-sedikit main tangan, main pukul, tendang, tampar. Lah, kalau demikian, wajar kalau di luar si anak juga akan bersikap arogan, baik pada teman-temannya ataupun penegak hukum. Selain budi pekerti, dalam keluarga juga tentu harus diajarkan norma-norma agama yang benar dan sehat, saling menghargai antar pemeluk agama, menghargai nilai-nilai agama dan sosial, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga seseorang kelak akan memiliki mental yang baik dan taat hukum. Yang kelima,
Pemberitaan media dan citra aparatur negara. Yap, yang terakhir adalah dari institusi pemerintah itu sendiri. Seringkali, faktor tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah membuat rasa hormat pada aparat negara pun rendah. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Bisa karena ya memang ada oknum-oknum aparat yang menyalahi wewenangnya sebagai seorang aparat negara, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang dan membuat trust atau kepercayaan masyarakat pada aparat negara sangat rendah atau sama sekali tidak ada. Hal ini membuat masyarakat muak dan jengkel, lalu akhirnya acuh dan tidak menaruh rasa hormat pada aparat negara. Namun, faktor media juga mengambil peranan penting. Kadang, terlalu memblow up kekurangan suatu institusi dan melupakan prestasi institusi tersebut, membuat citra institusi jadi sangat bobrok atau rendah. Harusnya seimbang. Ketika kekurangan diberitakan, maka prestasi pun harus di-blow up ke permukaan, agar masyarakat tahu bahwa aparat negara pun berjuang dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Intinya, interaksi antara masyarakat dan aparat negara harus ditingkatkan, seperti melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, desa, perkantoran, atau media lainnya terkait kebijakan TNI dan Polri, agar masyarakat merasa paham dan lebih dekat dengan aparat negara. Salam Indonesia Hebat! Jangan lupa klik subscribe, share, dan like agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!